bersama channel Rajin Belajar Supaya Pintar. Kali ini saya akan berbagi materi tentang bagaimana cara menghafal perkalian 1 sampai 10 dalam waktu 1 minggu. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi para orang tua, bagi guru, atau adik-adik sekalian, utamanya pada saat masa pandemi COVID saat ini. Semoga bisa mengisi waktu luang dengan belajar. Hafal perkalian 1 sampai 10 itu sangat penting bagi anak. Bukan hanya membantu saat tahapan belajar lanjutan, tapi ini akan berguna terus sampai kelak dewasa, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk pada materi, ada 2 hal yang harus dimiliki sebelumnya oleh anak sebelum belajar menghafal 1 sampai 10. Yang pertama adalah bahwa anak harus sudah menguasai penjumlahan angka. Kemudian yang kedua, anak telah memahami konsep perkalian. Seperti contohnya 2 dikali 6 itu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi tambah 2, 2-nya 6 kali. Jadi 2 dikali 6 adalah 2 tambah 2 tambah 2, 2 dan seterusnya. 2-nya 6 kali. Akan tetapi kalau 6 dikali 2 itu sama dengan 6 ditambah 6. Hasilnya akan sama, yaitu sama dengan 12. Namun di sini harus dipahamkan kepada anak konsep perkalian. Kalau 2 dikali 6 itu 2-nya 6 kali. Dan kalau 6 dikalikan 2 itu 6-nya 2 kali. Selanjutnya, dalam perkalian untuk mempermudah, maka ketika ada 2 kali 6 atau 6 kali 2, lebih mudahnya adalah kita tambahkan angka yang terbesarnya, yaitu dalam kasus ini 2 kali 6, maka lebih baik kita mengajarkan anak menghitungnya 6 ditambah 6. Baik, akan kita lanjutkan pada bagaimana menghafal perkalian 1 sampai 10 dalam 1 minggu. Ada banyak cara sebenarnya, namun proses menghafal itu tidak ada yang instan, dan itu harus dicatat. Perlu ketekunan atau ketelatenan, terutama bagi orang tua dan guru untuk membimbingnya. Karena tujuan menghafal di sini adalah agar anak hafal perkalian 1 sampai 10 di luar kepala, sehingga dapat menjawab dengan cepat. Setidaknya setiap pertanyaan perkalian 1 sampai 10 dapat dijawab dalam waktu tidak lebih dari 2 detik. Adapun trik atau alat bantu lainnya, misalnya dengan bantuan tangan atau dengan ruas jari, itu hanyalah sarana saja untuk membantu anak dalam proses menghafal. Namun yang patut diingat agar ini tidak dijadikan fokus, karena bukannya anak menjadi hafal, tetapi malah akan menghambat proses anak menjadi hafal perkalian 1 sampai 10. Karena apabila setiap kali mendapat persoalan perkalian dan anak harus menghitung dulu dengan ruas jari satu persatu, tentu akan lama. Baik, selanjutnya kita masuk kepada inti materi, bagaimana cara menghafal perkalian 1 sampai 10 dalam. Baik, ini yang pertama adalah menghafal di hari ke-1 dan kedua. Yang kita lakukan adalah, pertama, kita lakukan pengetesan kepada anak, pengujian, mengajari dan menguji, tepatnya mengalihkan yang mudah dulu. Pada hari ke-1 dan kedua, menghafal yang dilakukan adalah, pertama, pengalian 1 sampai 10 dengan angka 1. Kemudian yang kedua, pengalian 1 sampai 10 dengan angka 10. Dan yang ketiga, pengalian
1 sampai 10 dengan angka 9. Seperti ini. Pengalian dengan angka 1. Kita bisa lihat 1 dikalikan 1 sama dengan 1. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Dan seterusnya. 1 sampai 10 dikalikan 1 kali 10 sama dengan 10. Demikian juga sebaliknya. 1 dikalikan 1 sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 dikali 1 sama dengan 3. Dan seterusnya. 3 dikali 10 sama 10 dikalikan 1 sama dengan 10. Nah, dalam hal ini adalah perkalian. Angka 1 sampai 10 dikalikan dengan 1 akan menghasilkan angka itu sendiri. Selanjutnya, perkalian dengan angka 10. Konsep perkalian angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dikalikan dengan angka 10 akan sama dengan pengalian dengan angka 1. Hanya saja hasilnya ditambahkan 0 di belakangnya. Sehingga 1 dikali 10 dikali 2 sama dengan 20. 10 dikali 3 sama dengan 30. 10 dikali 4 sama dengan 40. Dan seterusnya sampai 10 dikali 10 sama dengan 100. Demikian juga apabila kita kalikan 2 dikalikan 10 sama dengan 20. 3 dikali 10 sama dengan 30. 4 dikali 10 sama dengan 40. Dan 5 dikalikan 10 sama dengan 50. Dan seterusnya hingga 10 dikalikan 10 sama dengan 100. Selanjutnya adalah pengalian dengan angka 9. Pengalian dengan angka 9 itu sebenarnya mudah. Kita lihat saja patternnya atau kita lihat polanya. 9 kali 2, 18. 9 kali 3 sama dengan 27. 9 kali 4 sama dengan 36. 9 kali 5 sama dengan 45. Dan seterusnya. 9 sampai kali 9 sama dengan 81. Di sini kita bisa lihat polanya, di mana angka hasil perkalian dengan angka 9 apabila dijumlahkan selalu hasilnya 9. Kita lihat di sini, misalnya 1 dikalikan ditambahkan 8, maka hasilnya sama dengan 9. 2 ditambahkan 7, hasilnya sama dengan 9. 3 ditambah 6, hasilnya 9. 4 ditambah 5, hasilnya sama dengan 9. Caranya bagaimana? Caranya adalah demikian. Kita ambil contoh untuk yang kasus ini. Kita lihat. Berapa 9 kali 2? 9 kali 2 menghasilkan suatu bilangan A dan B. Rumusnya adalah kalau A ditambah B harus sama dengan 9. Nah, lalu berapa A? A ini diperoleh dengan cara mengurangi angka yang dikalikan dengan 9, yaitu angka ini, dengan angka 1. Jadi A ini diperoleh angka 2 ini dikurangi 1. Jadi A sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, lalu B, sebagaimana rumusan ini bahwa A ditambah B harus 9, maka B adalah 9 dikurangi A. Nah, berarti B sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini bahwa 9 kali 2 sama dengan 18. Nah, ini sebenarnya adalah cara memudahkan anak dalam proses perkalian, mengingat atau menghafal
perkalian dengan angka 9. Ini adalah prosesnya. Misalnya kita lanjutkan, 6 dikalikan 9 adalah 6 dikurangi 1, 5. Kemudian berapa ditambahkan 5 sama dengan 9? Maka itu adalah 4. Selanjutnya 7 dikali 9 adalah 63, di mana 6 diperoleh dari 7 dikurangi 1 adalah 6. Kemudian berapa ditambah 6 sama dengan 9? Maka jawabannya adalah 3. Begitu juga dengan selanjutnya. 8 dikali 9 sama dengan 72, di mana 7 diperoleh dari 8 kurangi 1, dan berapa ditambah 8 sama dapat 8 kurangi 1 sama dengan 7, dan berapa ditambah 7 sama dengan 9? Maka jawabannya adalah 2. Hasilnya 8 kali 9 adalah 72. Demikian juga dengan 9 kali 9 sama dengan 81. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau 9 kali 1 sama 9 kali 1 itu sama dengan berapa? 1 dikurangi 1, 0. Nah, 0 ditambah berapa supaya 9? Maka 9. Jadi 0 ditambah 9 sama dengan 9. Sama. Nah, demikian seterusnya. Nah, pada hari pertama dan kedua, anak didik kita, anak kita ajarkan untuk menghafal hal-hal ini. Perkalian dengan angka 1, perkalian angka dengan angka 10, dan perkalian dengan angka 9. Nah, caranya adalah dengan mengetes mereka secara sekuensial, secara berurutan. Dikalikan 1 berapa, 1 kali 2 berapa, 1 kali 3 berapa, dan sebaliknya 3 kali 1 berapa, 2 kali 1 berapa, dan seterusnya berurutan sampai yang tertinggi dengan dikalikan 10. Kemudian kita balik, dikalikan 10, dikalikan 1 kali 9, 1 kali 8, seterusnya sampai 1 kali 1. Begitu juga dengan perkalian dengan angka 10 dan dengan angka 9. Kemudian sekuensial dari yang terkecil kita sampai yang terbesar kita kalikan 1, terkecil sampai terbesar kita kalikan 10. Dari angka 1 sampai 10 kita kalikan 9, angka 1 sampai 10 kita kalikan 10, angka 1 sampai 10 kita kalikan 1. Kemudian yang tahap ketiga kita acak, kita ambil tengah-tengahnya, misalnya berapa 5 kali 1, berapa 5 kali 9, berapa 10 kali 5, kemudian kita lari ke 8, berapa 10 kali 8, berapa 7 kali 10, berapa 7 kali 9, dan seterusnya kita acak sampai 2 hari ini, 2 hari ke-1 dan ke-2 anak bisa menghafalkan perkalian tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan hari ke-3? Lakukan perkalian dengan angka 2. Jadi angka 1 sampai 10 dikalikan dengan angka 2, dan ini juga mudah bagi anak. Masih tidak sulit lah, karena kita lihat patternnya 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, dan seterusnya 2 kali, dan lanjutannya sampai 2 kali 8 sama dengan 16. Di hari pertama kedua kita juga sudah ada contoh perkalian dengan angka 2, tapi 2 kali 1, 2 kali 9, dan 2 kali 10. Nah, di sini kita lihat patternnya, semua yang dikalikan dengan angka 2, 4, 6, 8 itu adalah kelipatan 2, dan terus naik 2, 2, 2. Nah, disinilah kita melatih anak untuk mengingat. Mulai bagus juga kita ulang 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, terusnya sampai 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian kita balik, kita tanya dia berapa 2 kali 10, berapa 2 kali 9, nah seterusnya sampai 2 kali 1. Nah, sebaliknya juga sama. Ini 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, dan seterusnya. Dan kita balik 10 kali 2, 9 kali 2, 7 kali 2, dan seterusnya sampai 1 kali 2. Kemudian tahapan ketiga kita acak pertanyaannya, berapa 5 kali 2, berapa 7 kali 2, berapa 2 kali 3, sampai akhirnya dalam hari ketiga anak sudah bisa menghafalkan perkalian dengan angka 2. Setelah sebelumnya pada hari pertama dan kedua anak sudah hafal perkalian dengan angka 1, perkalian
dengan angka 9 dan perkalian dengan angka 10. Dan sekarang di hari ketiga anak bisa hafal perkalian dengan angka 2. Perkalian dengan angka 3. Jadi anak menghafalkan perkalian dengan angka 3. Sama, kita lihat polanya bahwa perkalian dengan angka 3 akan menghasilkan angka kelipatan 3. 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 4 sama dengan 12, kemudian kali 5 sama dengan 15, dikalikan 6 sama dengan 18, dan seterusnya. 3 kali 10 sama dengan 30. Begitu juga apabila kita kalikan kebalikannya, 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikalikan 3 dengan 6, dan seterusnya. Ini kita ajarkan kepada anak dan kita tes kepada anak sekuensial, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, dan sebaliknya dari tertinggi sampai yang terendah. Nah, kemudian yang ketiga sama, kita lakukan acak. Misalnya kita mulai dulu dari 6 kali 3 berapa? 18. Kemudian 2 kali 3 berapa? 6. Kemudian 3 kali 9 berapa? 8 kali 3 berapa? Demikian seterusnya sampai anak mampu dan bisa menghafal perkalian dengan angka 3. Selanjutnya, yang hari kelima itu ada perkalian dengan angka 4. Sama, polanya adalah demikian juga. 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Demikian juga kalau 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8, dan seterusnya. Dan sama, kita lakukan perkalian pengetesan kepada anak secara berurutan, mulai dari 4 kali 1 jadi atau 1 kali 4 sampai 4 kali 10 atau 10 kali 4. Nah, kemudian kita balik 4 kali 10, 4 kali 9, dan seterusnya sampai 4 kali 1 atau 1 kali 4. Baru kemudian yang ketiga, kita acak pertanyaannya. Misalnya, berapa 5 kali 4? Berapa 2 kali 4? Berapa 4 kali 4? Berapa 4 kali 9? Sampai anak di hari kelima bisa menghafalkan perkalian dengan angka 4. Nah, di hari ke-6 kita lakukan pelatihan kepada anak untuk menghafal perkalian dengan angka 5. Misalnya 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10, 5 kali 3 sama dengan 15, dan seterusnya sampai 5 kali 10 sama dengan 50. Begitu juga sebaliknya, 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10, dan seterusnya sampai 10 kali 5 sama dengan 50. Sama. Yang kita lakukan di sini, kita tes anak untuk menjawab pertanyaan tentang perkalian mulai dari urutan dikalikan 1 sampai yang tertinggi dikalikan 10, baik 5 kali 10 ataupun 10 kali 5. Kemudian kita balik pertanyaannya dari urutan yang tertinggi 10 kali 5 sampai dikalikan 1. Di tahapan ketiga kita lakukan acak sama. Misalnya, berapa 5 kali 8? Berapa 6 kali 5? Berapa 5 kali 4? Berapa 2 kali 5? Dan seterusnya. Sehingga di hari ke-6 anak bisa hafal perkalian dengan angka 5. Selanjutnya adalah di hari ke-7. Di hari ke-7 kita tinggal menyisakan menghafal perkalian dengan beberapa angka saja yang tersisa, yaitu pertama 6 kali 6 sama dengan 36, 7 kali 7 sama dengan 49,
8 kali 8 sama dengan 64. Kemudian 6 kali 7 dan 7 kali 6, dimana hasilnya sama, yaitu 42. Kemudian 6 dikali 8 atau 8 kali 6, yaitu 48. Dan yang terakhir 7 kali 8 dan 8 kali 7 sama dengan 56. Ini kita minta anak untuk menghafal dan kita tanya berkali-kali sehingga di hari ke-7 anak bisa menghafalkan beberapa perkalian tersebut. Dan menghafal atau mengajari anak untuk menghafal perkalian 1 sampai 10 dalam 1 minggu. Hari pertama dan kedua adalah perkalian dengan angka 1, perkalian dengan angka 10, dan perkalian dengan angka 9. Hari ketiga yaitu perkalian dengan angka 2, hari keempat perkalian dengan angka 3, hari kelima perkalian dengan angka 4, hari keenam perkalian dengan angka 5, dan hari ketujuh perkalian beberapa angka khusus, yaitu 6 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 8, 6 kali 7, 6 kali 8, dan 7 kali 8. Intinya kita harus telaten dan kita sabar untuk melakukan pengujian kepada anak. Jadi patut diingat, tidak ada cara yang instan. Memang ada beberapa anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang bisa mengingat, dan untuk menghafal dia hanya butuh waktu, mungkin hanya 1 jam atau 2 jam saja, atau sehari. Tapi secara umum anak-anak memerlukan waktu, kebanyakan memerlukan waktu untuk menghafal, dan itu perlu bimbingan dari guru atau orang tua. Baik, silakan dicoba, semoga sukses. Bersama saya, walaupun belajar supaya pintar.